Pernah gak sih kamu buka HP, mau cek sesuatu, tapi ternyata malah scroll gak jelas berjam-jam? Mau baca buku, baru satu halaman, udah bosen. Atau lagi ngerjain tugas, baru 5 menit, udah buka HP lagi, scroll-scroll gak jelas. Welcome to brain rot era. Fenomena di mana otak kita jadi malas untuk berpikir, gampang terdistraksi, dan juga suka sesuatu yang instan dibanding sesuatu yang butuh mikir lebih dalam. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, subscribe channel Mas Sinau dan juga share video ini biar kita bisa sinau bareng Mas Sinau. Nah, sebelum kita menguliti fenomena brain rot ini, mari kita kenalan dulu sama yang namanya dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan pada sistem penghargaan otak. Dopamin ini yang membuat kita merasa senang, merasa nyaman di saat kita mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Kayak contohnya, makan makanan yang enak, ataupun chattingan, ataupun scrolling sosial media. Dopamin ini yang membuat kita ketagihan dan cari stimulasi baru, dan pada akhirnya akan terjadi dopamin loop yang berlebihan. Nah, karena otak terbiasa dengan sesuatu yang instan, kalau kita ketemu sama sesuatu yang butuh berpikir lebih ekstra, lebih dalam, maka kita akan cepat bosan dan beralih kembali ke sesuatu yang membuat kita merasa senang dengan instan. Nah, sekarang kita udah tahu dopamin itu apa dan bagaimana kinerjanya. Sekarang kita belajar apa aja sih dampak dari dopamin itu. Ada banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari dopamin yang berlebihan di dalam otak. Yang pertama, mengganggu produktivitas. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu yang instan, terus kita melihat suatu pekerjaan yang sebenarnya tuh gampang, tapi karena kita terbiasa dengan sesuatu yang instan, maka kita akan merasa itu sangat berat dan akhirnya kita menunda-nunda deh endingnya. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis akan menurun karena kita terbiasa dengan konten-konten yang instan. Jadi kalau kita suruh berpikir kritis, berpikir lebih mendalam, kita merasa nggak nyaman dan nggak tahan karena ya tadi kita kelebihan dopamin di otak kita. Yang selanjutnya udah jelas ya, kita akan kecanduan hiburannya instan. Sekali aja kayaknya nggak bisa kalau kita lepas dari HP dan scrolling sosial media biar kita bisa dapat konten-konten yang receh, yang instan, yang nggak butuh effort. Yang terakhir, pasti banget ini sering dirasakan sama kita sebagai anak muda adalah kualitas tidur yang menurun. Yang seharusnya jam 9, jam 10 malam udah ngantuk harusnya buat tidur. Karena di samping kita ada HP, kita buka HP itu, terus kita scrolling sampai subuh. Biasa kan kalian kayak gitu? Nah, sekarang kita udah kenalan sama brain rot, dopamin, dampak dari dopamin yang berlebihan, dan juga dopamin loop. Sekarang, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari fenomena itu? Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar dari dopamin yang berlebihan dan endingnya akan berdampak pada brain rot. Pertama, kurangi konsumsi konten yang cepat. Kalian bisa menggunakan screen time, kayak di iPhone contohnya, kalian bisa membatasi bermain sosial media berapa menit untuk Instagram, contohnya 30 menit, untuk TikTok sekian menit, dan untuk sosmed yang lainnya sekian menit. Ini bisa membantu kalian untuk membatasi diri kalian dan mengurangi konsumsi sosial media dan menghindarkan diri kalian dari brain rot. Yang kedua, latih fokus dan kesabaran. Kalian bisa latih fokus dan kesabaran kalian dengan berbagai cara ya. Salah satunya bisa dengan baca buku. Minimal satu hari 10 menit baca buku tanpa distraksi apapun. Yang selanjutnya, tantang otakmu. Coba deh untuk sekali-kali keluar dari zona nyamanmu, dari kebiasaan burukmu, dengan coba hal-hal yang baru. Kayak contohnya, mungkin main puzzle, atau mungkin diskusi sama temen, atau juga baca buku yang tebel. Yang terakhir, detox digital. Mas Ino pernah praktekin ini dengan gak main sosial media selama 1 bulan dan itu it works, itu sangat membantu banget. Kalian gak perlu untuk sebulan yang ekstrim, 1 tahun dan sebagainya. Mulailah dari sesuatu yang mudah dengan mengurangi screen time kalian yang biasanya berjam-jam jadi berapa menit doang dalam 1 hari. Sekarang sinaunya udah lengkap nih, kalian udah belajar mengenai brain rot, terus dopamin loop itu apa, dampaknya, dan gimana solusinya untuk mencegah diri kalian dari brain rot. Nah, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tadi yang belum subscribe sekarang dan share video ini biar kita bisa sinau bareng Mas Sinau. Bye-bye.